老夫便是最强！鹰之下最强，去斗邪派。 Dipandu oleh Nanmu dan Nanbei, Wang Lin dan lainnya akhirnya tiba di sebuah pegunungan yang merupakan markas Sekte Douxi. Mata Wang Lin menyapu ke arah puncak gunung yang dihalangi oleh formasi naga. Di atas kepala naga, berdiri seorang lelaki tua, wajahnya yang gelap dengan dingin menatap Wang Lin. Dia adalah Jie Donglei, kepala Sekte Douxi. Tak jauh di depan Wang Lin, ada 10 sosok panah tua tahap inti formasi yang melayang di udara dan membentuk formasi pedang. Mata 10 sosok itu mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka menatap Wang Lin. Dengan bisa membunuh para panah tua dan menerobos masuk ke markas ke sekte, Wang Lin ini benar-benar menakutkan. Ini adalah formasi pertahan Sekte Douxi, hanya seorang Nesken Soul yang dapat menerobosnya, kata Nanbei. Li Muwan tiba-tiba berkata, itu bukan formasi, tapi itu adalah teknik mantra yang menarik jiwa semua orang ke dalam formasi yang diserap oleh orang tua yang di atas kepala naga itu, membuatnya semakin menjadi kuat, kata Muwan. Sementara itu, Jie Donglei menatap Wang Lin dengan dingin saat dia berbicara, kamu telah membunuh para tetua Sekte Douxiku, dan bahkan berani datang ke sini, kau mencari kematian, bunuh dia, teriak Donglei dengan sinis. Para murid Sekte Douxi segera berteriak dengan marah saat mendengar itu. Sesaat kemudian lebih dari 10.000 pedang terbang bersinar dan membentuk cincin energi spiritual mengeluarkan tekanan yang kuat. Di saat yang sama, 10 sosok tahap inti formasi dengan cepat terbang menuju Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin melepaskan Li Muwan dan melesat ke depan dengan kilatan merah di matanya. Tubuh ke-10 sosok itu nampak bergetar saat melihat kilatan merah di mata Wang Lin. Mereka tidak berani melangkah maju dan hanya menyaksikan Wang Lin meluncur ke arah mereka sambil menyeret ribuan jiwa emas di belakangnya, sebelum akhirnya menghantam formasi menyebabkan formasi nampak bergetar dan perlahan nampak dikikis oleh cahaya merah kutukan kematian milik Wang Lin. Kemarahan melonjak di wajah Jie Donglei saat melihat Wang Lin menghantam formasi. Energi spiritual yang liar segera melonjak keluar dari tubuhnya hingga ia menerobos ke tahap Nesken Soul. Kalian memang sampah, teriak Jie Donglei meraung marah ke arah 10 sosok tetua yang tidak berani maju. 10 sosok itu merasa tak berdaya saat melihat Jie Donglei marah. Namun ekspresi lega muncul di wajah mereka yang dengan cepat berpindah ke belakang Jie Donglei yang menatap Wang Lin dengan dingin saat ia berkata, saya telah mengumpulkan informasi tentangmu dalam perjalanan ke sini, rupanya orang-orang di bawah tahap Nesken Soul tidak dapat membunuhmu, tapi sekarang saya sudah memiliki kekuatan Nesken Soul, jadi biarkan saya melihat bagaimana kau akan mengalahkanku, kata Jie Donglei dengan dingin. Wajah Li Muwan menjadi sedikit pucat saat mendengar itu, dan memandang Wang Lin dengan cemas. Sementara itu, Nanmu dan Nanbei diam-diam merasakan panik di hati mereka saat melihat kemarahan kepala sekte Jie Donglei. Di sisi lain, Guanmo juga merasa kalut di hatinya. Saat ini, inti darah jiwanya berada di tangan Wang Lin. Jika Wang Lin mati, dia juga akan mati. Pikirannya bergerak mencoba memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Di sisi lain, ekspresi Wang Lin nampak dingin saat dia muncul tak jauh di depan Jie Donglei. Bukankah kamu memiliki kutukan kematian? Biarkan orang tua ini melihat betapa kuatnya kutukan kematianmu itu, kata Jie Donglei tiba-tiba menghilang dan muncul kembali dengan jarak lebih dari 300 kaki dari Wang Lin. Saat Donglei menghilang, Wang Lin juga mundur hingga jaraknya 500 kaki dari Donglei. Ketika Donglei menghilang lagi dan Wang Lin juga mundur sekali lagi hingga jarak 700 kaki. Pada jarak ini, Donglei mulai mengerutkan keningnya sambil menatap Wang Lin dan berpikir, apa artinya ini? Apa dia tahu? Jika itu masalahnya, aku harus membunuhnya, pikir Donglei segera menghilang dan sekejap muncul di depan Wang Lin. Dia melambaikan tangannya yang mengeluarkan cahaya putih sebelum berubah menjadi harimau yang dengan ganas menerkam ke arah Wang Lin. Di saat yang sama, tangannya yang lain melambai dan jaring petir muncul sebelum dengan cepat terbang menuju Wang Lin.
Melihat itu, Wang Lin tetap tenang sambil menyeringai. Saat harimau itu menerkam ke arahnya, iblis jiwa di dalam urat naga tiba-tiba melesat keluar dan memakan harimau hingga hancur. Di saat yang sama, pedang kristal terbang keluar dan menebas jaring beberapa kali hingga akhirnya jaring energi hancur berkeping-keping. Melihat jaring energi yang hancur, dan api es yang memancarkan gelombang energi dingin muncul di tangan Wang Lin, ekspresi Dong Lei seketika berubah dan segera mundur, namun kilatan merah di mata Wang Lin bergerak dan akhirnya api es menghantam dadanya. Es dengan cepat menyebar dan darah keluar dari mulut Dong Lei. Dia dengan cepat mundur dan tidak berhenti sampai dia berada dalam jarak 300 kaki dari formasi. Segel di tangannya berubah dan es yang sudah menutupi sebagian tubuhnya mulai menyusut kembali dan dipaksa keluar. Lukanya sembuh dengan cepat, seru Limuan terkejut. Energi spiritual formasi telah menyembuhkannya, karena itu dia hanya mencoba membuatku melawannya dalam jarak 300 kaki dari formasi. Selama dia memiliki cukup banyak orang yang membantunya memberikan energi spiritual di dalam formasi, kekuatannya akan setara dengan Nesken Sol, tapi jika dia menjauh dari formasi, kekuatannya akan melemah, kata Wang Lin. Ekspresi Dong Lei nampak kusam saat melihat itu. Awalnya, dia berencana menggunakan anak buahnya untuk menjebak Wang Lin ke dalam formasi, namun dia tidak menyangka Wang Lin bisa melihat kelemahan formasi. Wang Lin menatap Dong Lei dengan mata mengejek, lalu meraih Limuan dan mundur 100 kaki lagi. Jie Dong Lei menghela nafas, dia melompat kembali ke kepala naga dan berkata, "Saya mengaku kalah, mulai sekarang dan seterusnya, kami akan mendengarkan apa yang kamu katakan," kata Dong Lei mengeluarkan token segitiga ungu yang melayang di depannya. Wang Lin melihat token itu sebelum tiba-tiba menarik Limuan mundur beberapa puluh kaki. Tepat ketika sebuah pedang tiba-tiba melesat dengan cepat ke arahnya dan menembus dadanya, namun terhenti oleh rompi kulit naga. Tangan Wang Lin menggenggam badan pedang dan menghancurkannya, matanya dengan dingin menatap Jie Dong Lei yang masih berada di atas kepala naga dengan wajahnya nampak pucat. Pedang itu adalah serangan menyelinapnya yang terkuat, namun pada akhirnya diketahui oleh Wang Lin. Sebelum Dong Lei bisa melarikan diri, kutukan kematian merah segera melesat dari mata Wang Lin dan menghantam dadanya hingga hancur dan tewas seketika. Melihat tewasnya Ji Dong Lei, Guanmo, Nanmu, Nanbei, dan para tetua lainnya, serta para murid Sekte Douxi tahu apa yang akan terjadi. Mereka semua segera membungkuk dengan hormat di depan Wang Lin dan memberikan ucapan selamat. "Selamat, Kepala Sekte." Melihat para tetua dan ribuan murid yang membungkuk hormat di hadapannya, Wang Lin melihat ke arah lain sambil berpikir, tidak ada benar atau salah di dunia kultivasi, hanya hukum rimba. Jika dia ingin bertahan hidup, maka dia harus menghancurkan segala sesuatu yang mengancamnya. Teng Huayun, cepat atau lambat akan menjadi giliranmu, pikir Wang Lin dengan dingin. Mata Wang Lin yang dingin lalu beralih ke Guanmo, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah kepala Sekte Douxi, kata Wang Lin. Guanmo terkejut, dia hendak berbicara, tapi ketika dia melihat dinginnya mata Wang Lin, dia segera mengangguk. Siapkan kamar untukku, aku akan berkultivasi dengan pintu tertutup, kata Wang Lin meraih tangan Limuan dan segera terbang menuju puncak gunung. Ruangan segera disiapkan dan itu adalah kamar pribadi Dong Lei yang terletak di dalam kepala naga. Wang Lin duduk bersila dan menatap Limuan, yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya dan segera berbicara, setelah selesai kultivasi, aku akan membawamu pergi, saat itu kamu akan bebas, dan melakukan apapun yang kamu inginkan, kata Wang Lin menutup matanya untuk mulai kultivasi. Limuan menatap Wang Lin sejenak sebelum berbalik dan pergi. Saat Limuan pergi, Wang Lin membuka matanya, alih-alih bersikap dingin seperti biasanya, yang ada malah kebingungan saat dia mengingat kejadian di masa lalu, di mana saat itu orang tuanya pernah membicarakan tentang menantu perempuan yang baik. Setelah mengingat itu, Wang Lin menempatkan beberapa formasi lagi di sekelilingnya, dan memfokuskan kekuatan menentang langit dalam pikirannya, hingga huruf besar menghukum pun menghilang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memasuki surga menentang manik setelah mencapai tahap inti formasi. Di sana, gurunya, si Tunan, melayang dengan dua mata tertutup. Di sisinya ada dua bola cahaya putih.
dia berlutut pada dua bola cahaya dan berkata, "Ibu, ayah, aku pasti akan membawakan kalian berdua menantu yang baik, tapi sekarang bukan waktunya," kata Wang Lin. Setelah itu matanya beralih ke gurunya. "Guru, kamu dapat yakin, setelah aku mencapai tahap Neskensol, aku akan membawamu keluar dari sini dan mencarikanmu tubuh baru. Ini adalah janjiku padamu," kata Wang Lin berdiri dan membungkuk pada si Tunan sebelum menghilang dari tempat itu. Di dalam ruang rahasia di dalam kepala naga, cahaya pelangi perlahan muncul hingga sosok Wang Lin akhirnya terlihat. Saat dia muncul, jantung Guan Mo mulai berdetak kencang. Dia tidak tahu teknik macam apa yang dikembangkan iblis Wang Lin ini yang memungkinkan dia menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Sebelumnya, dia berencana untuk lepas dari kendali Wang Lin, tapi sekarang dia tidak berani lagi. Saat ini Li Muwan menyentuh sisik naga seolah sedang menghitung sesuatu. Dia terlihat sangat anggun saat dia menyentuh sisik naga, bahkan darah inti jiwanya tidak mempengaruhi dirinya. Perlahan pandangan pemahaman muncul di matanya saat dia melihat potongan sisik naga di depannya. Wang Lin muncul di dalam ruangan dan duduk bersila sebelum mengeluarkan tasnya. Di dalamnya ada ratusan inti emas. Selain itu, hampir semua tas berisi jiwa yang mati. Wang Lin dengan cepat memilah semuanya dan menemukan ada banyak harta karun, pedang terbang, dan sebuah gulungan yang memancarkan energi spiritual. Kilatan melintas di matanya. Seluruh gulungan itu benar-benar hitam. Saat melihatnya, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya datang dari gulungan itu. Sepasang mata segitiga di gulungan hitam tiba-tiba terbuka, dan kemudian suara raungan keras datang dari dalam gulungan itu menyebabkannya bergetar. Wang Lin segera menutup gulungan itu, dan raungan perlahan menghilang. Wang Lin mengerutkan keningnya. Saat raungan itu keluar, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan naga yang mati di lembah ke-14. Satu-satunya perbedaan adalah energi spiritual yang terperangkap di dalam gulungan itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia masih tidak bisa menggunakan gulungan ini bahkan setelah menanamkan pikiran spiritual ke dalamnya. Gulungan ini hanyalah segel. Kekuatan sebenarnya dari gulungan ini berasal dari makhluk roh yang terperangkap di dalamnya. Saat berikutnya, Wang Lin mengeluarkan urat naga emas dan iblis jiwa terbang keluar. "Sampai sejauh mana tingkat kultivasimu pulih?" tanya Wang Lin menatap iblis jiwa dengan dingin. "Aku baru pulih hingga tahap akhir pondasi. Jika bukan karena pedang yang kamu ambil, aku bisa pulih ke formasi inti," kata iblis jiwa mencibir. Mata Wang Lin menjadi dingin dan tangannya terulur membuat iblis jiwa menjerit. Dia ingin menghindar, tapi dia menemukan formasi di sekelilingnya dan hanya bisa menyaksikan dirinya ditangkap dan ditarik ke arah Wang Lin. "Ingatanmu sudah pulih," kata Wang Lin. Iblis jiwa terkejut dan gemetar saat mendengar itu. Ini adalah rahasia terbesarnya. Sekejap pikirannya muncul, haruskah aku melawannya? Bertarung? Tidak, menurutku aku tidak bisa mengalahkannya, tapi baiklah, aku sudah memutuskan. Aku akan berusaha sekuat tenaga, pikir iblis jiwa baru saja mengambil keputusan dan siap bertindak ketika dia melihat cahaya merah yang menyala di mata Wang Lin dan tiba-tiba menjerit kesakitan. Di saat yang sama asap hijau keluar dari tubuhnya dan bahkan inti emasnya menyusut. Bagaimanapun, Wang Lin adalah seorang pemakan jiwa, jelas tekanan dan kemampuan seorang pemakan jiwa masih ada. Setelah iblis jiwa berteriak beberapa saat, Wang Lin menarik pikirannya sementara iblis jiwa berdiri dengan gemetar. Semua jejak perlawanannya telah hilang digantikan ekspresi yang patuh. Sesaat kemudian Wang Lin berkata dengan tenang, "Keluarkan semua jiwa yang telah kamu telan."